Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik desa wisata. Ini saya kira menarik karena daerah ini pemerintahnya, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, saat ini sedang menggalakkan akan pariwisata. Sehingga kalau hari ini kita akan berbincang-bincang terkait desa wisata, saya kira satu hal yang juga ditunggu oleh banyak kalangan, banyak ini ya, stakeholder. Dan untuk perbincangan ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber, yaitu Bung Rio Sahima. Dan Tribuner, seperti biasa sebelum saya mengajak narasumber untuk berbincang-bincang lebih jauh terkait dengan desa wisata di Sulawesi Utara, saya berikan kesempatan kepada Bung Rio untuk memperkenalkan diri, siapa sih narasumber kita saat ini. Oke. Saya persilakan. Oke, baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rio Sahima, asal dari Desa Paret, Pulau Mongondo Timur. Dan sekarang saya bertempat tinggal di Desa Wisata Budo. Dan saya adalah Wakil Sekretaris Asosiasi Wisata Indonesia, DPD Sulawesi Utara. Dan saya juga adalah admin pengelola Desa Wisata Budo. Terima kasih. Ya. Dan Tribuners, untuk menyingkat waktu tentu saya akan langsung ngajak Bung Rio ya untuk kita bincang-bincang terkait dengan desa wisata. Ya. Bung Rio, ini desa wisata tentu merupakan ujung tombak ya untuk menggait pariwisata atau kunjungan sebanyak mungkin ya. Ya, benar sekali. Sebanyak mungkin tamu baik domestik ya, wisata domestik maupun mancanegara untuk datang hadir melihat keindahan alam di Sulawesi Utara. Benar sekali. Ya. Dan sesungguhnya Bung Rio, di Sulawesi Utara setahu Rio ada berapa daerah desa wisata? Jadi di Sulawesi Utara ini, Kak, ada ya terutama Desa Wisata Budo, Ya, ya. Desa Wisata Parak Lele yang ada di Ya. Kabupaten Sangihe, kemudian Desa Wisata Tumaluntung, Desa Wisata Sawangan, dan juga ada desa wisata yang dari Pulau Mongondo yaitu Dagea. Dagea ya. Ya, benar Ya, sekali. dari beberapa ini boleh tidak Rio menceritakan misalnya terkait dengan sebelum saya akan meminta gimana desa-desa wisata tadi, Iya. kelebihannya yang dieksplor. Saya ingin gimana pemerintah, setahu Rio ya, gimana dalam penetapan satu daerah atau satu desa menjadi desa wisata? Apa semacam syarat ya begitu? Iya, iya. Gimana? Jadi seperti yang persyaratan dari Anugerah Desa Wisata Indonesia yang kemarin, yaitu untuk menjadi desa wisata itu ada 7 kategorinya. Kategori yang pertama yaitu objek wisata pengunjung, Ya. kemudian ada homestay, kemudian ada toilet umum, ada CHSE itu untuk keamanan, kebersihan, ada masuk di dalam itu. Jadi ada pengelolaan sampah begitu ya. Iya, Sudah ada semacam tim yang memang sudah ada standar operasionalnya Iya, untuk benar itu sekali. ya. Iya. Terus gimana? Jadi ada CHSE, kemudian ada juga kelembagaan desa wisata. Kelembagaan desa wisata seperti Pokdarwis, kemudian BUMDes, seperti itu. Jadi ada kelompok-kelompok di mana untuk memajukan desa wisata tersebut. Desa wisata ya. Iya. Dan terakhir ada digital and creative. Oh, alas ini Digital and creative itu yang seperti, jadi desa wisata tersebut dia mulai mempromosikan desa wisata mereka menggunakan Google Business, WhatsApp Business, Facebook Ads. Jadi mereka mampu mendapatkan pengunjung melalui dengan promosi digital itu. ya, Iya. memanfaatkan media sosial lah. Benar sekali. Media Kak. sosial Iya, lah. benar Ya. sekali. Itu syarat-syarat umum lah ya, syarat-syarat Iya. umum ya. Ini menarik, tadi sudah dikatakan ada beberapa semacam syarat desa wisata ya. Desa wisata yang salah satu yang tidak kalah penting ya, dikatakan tadi ada dia harus mengetahui teknologi komunikasi lah, Iya, benar sekali. melalui media sosial.
eh, saya ingin langsung ke Rio. Boleh tidak Rio menceritakan misalnya salah satu desa wisata di mana Rio saat ini berada Iya. dan apa kelebihan-kelebihannya dan ini yang lain. Boleh diceritakan. Oke, baiklah. Terima kasih, Kak. Ya, ya. Jadi, saya ingin berbicara tentang desa wisata Budo Ya, yang kebetulan ini adalah desa yang masuk 50 besar di Anugerah Desa Wisata Indonesia. 50 besar. 50 besar mewakili Sulawesi Utara Iya. di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Jadi, menurut sejarah Desa Budo itu adalah sebelumnya belum jadi desa. Itu masih jadi desa Darunu. Dusun jauh dari Iya. desa Darun apa Darun Jadi itu masih Darunu, Kak. Darun oh iya Iya. ya. Kemudian datanglah tinggal sepasang suami istri, datang berkebun di situ. Datang berkebun, kemudian ya seiring menjalan waktu, Ya. mereka mempunyai anak wanita yang sangat cantik. Di mana anak itu sebenarnya dia ada nama, cuma saking kulitnya putih. Ya, iya, iya. Ya biasa kalau orang Manado kan kalau putih bilang Budo. Nah, ini Jadi- sejarah desa ya, iya, sejarah desa Budo ya, iya. iya, iya. Terus Dia- menarik ini. Jadi kulit putih. Jadi biasanya kalau ada orang yang berkebun datang di situ, terus ada yang di jalan tanya, Pak, mau kemana? Mau kemana? Oh, mau ke Budo, mau pipa Budo. Budo yang putri cantik Yang putri itu. Budo Iya, ini. iya. Ya. Jadi seiring berjalannya waktu, nah karena ada pemekaran, desa ini dikasih nama Desa Budo. Desa Budo. Melalui dengan si wanita cantik itu. Ini diceritakan turun temurun ya. Iya. Sudah ini kan lama ya, Iya, ini cerita lama. ya. Jadi ada hukum tua yang dari lama sekali dari 1900 berapa itu turun tapi cerita ini masih jalan. Jalan. Nah. Jadi diwarisi sama Jadi anak-anak. semacam legenda ini ya, legenda Desa Budo. Benar Jadi sekali. desa ini punya cerita, punya legenda Iya, ya. benar sekali, Kak. Ini menarik. Jadi legendanya, ceritanya ya, yang menarik adalah desa ini ternyata ada sepasang kekasih atau suami istri yang mempunyai anak yang putih ya, Putih cantik. cantik ya. Kemudian jadi orang mau ke tempat itu sebelum desa ya, Iya. disebut ya hanya mau pergi ke anak ini ya. Iya, mau pergi ke situ. Kemudian, Kak, tapi seiring berjalannya waktu, ini anak Budo ini tidak meninggalkan keturunan. Oh, Dia pergi. Nah, justru itu orang yang menempatkan Budo kulitnya hitam-hitam. Jadi bukan putih dah. jadi kebalikan ya. Iya, Jadi benar karena sekali. dia yang sang putri yang tadinya putih cantik. pergi tanpa meninggalkan keturunan, Iya. kan? Jadi tersisa yang di dalam desa orang yang kulitnya agak gelap Iya, ya. benar sekali. Agak gelap. Ini menarik Tribuners. Ini jadi sejarah ini saya mau dikatakan gimana sih sejarah Kampung Budo, Desa Benar, Budo ini. Ini tadi sehingga ya ini cerita legenda dari tahun ke tahun, kemudian ini jadi sejarah dan menjadi legenda ya Iya. di kampung itu ya, Iya, menjadi benar sekali. dan sekarang apa kelebihan-kelebihan, kan tentu selain dia punya sejarah yang Iya. menarik orang untuk diceritakan kembali, Iya. juga gimana tipologi geografis daripada kampung, Iya. masyarakatnya gimana, boleh diceritakan Boleh ya sekali, Kak. Bung Rio, terkait dia punya masyarakatnya, kemudian fasilitasnya yang tadi Iya. gimana fasilitasnya. Kemudian kan gini, menjadi desa wisata kan pasti ada kelebihannya dari desa-desa yang Iya, lain. benar sekali, Kak. Baik dari masyarakatnya, dari fasilitasnya, dari budayanya, Iya, budaya. budaya, sehingga turis-turis baik lokal maupun mancanegara akan tertarik sana. Boleh cerita gimana? Oke, jadi seperti ini, Kak. Sekarang Desa Budo memiliki suatu objek wisata di mana sekarang juga masih banyak orang yang berkunjung. Rata-rata dalam sehari itu ada 700-800 orang yang datang. Jadi ada wisata hutan mangrove di Desa Budo, ada wisata Hutan mangrove Iya. ya. Jadi itu panjangnya sekitar 3 hektar, Kak. Wow. Terus diberdayakan oleh pemerintah desa dan BUMDes untuk menjadikan suatu objek wisata di sana, Kak.
ada gazebo, kemudian ada tempat berenang, ada kulinernya juga yang langsung diolah oleh UMKM dari Desa Budok itu sendiri, kemudian dijual oleh para pengunjung. Selain itu, di Desa Budok juga memiliki homestay. Homestay ya. Ya, jadi di mana ada beberapa juga pengunjung yang Berarti ada pengusaha yang mengelola di sana ya homestay, atau punya masyarakat homestaynya, pemerintah atau jadi atau, ya Kak begini, di situ ada homestay dari masyarakat, kemudian diolah oleh badan usaha milik desa. ada badan usaha milik desa Iya ya. benar sekali. Jadi setiap ada tamu-tamu yang ingin menginap itu masuk ke Kas desa ya, ada iya. diminta apa ya, biaya ya. Iya, jadi ke BUMDes, kemudian selain homestay juga ada trekking gunung Dapi-Dapi, tapi untuk saat ini trekking belum banyak peminat karena mungkin belum banyak yang tahu. Yang tahu ya. Selain itu juga di sana ada wisata pemukiman di mana pengunjung bukan hanya menikmati wisata hutan mangrove atau penginapan, mereka boleh juga langsung datang ke kampung melihat kegiatan masyarakat. Seperti apa sih kegiatan Kehidupan sehari-hari di benar Desa sekali, Budok. iya. Jadi boleh langsung tanya-tanya, Bu lagi ngapain, bikin cookies apa segala macam seperti itu. Jadi ada interaksi antara Dan bisa wisatawan. menyaksikan mungkin kalau mereka lagi masak makanan atau apa, bisa tidak? Oh bisa ya. Bisa. Jadi di sana ada edukasi juga, Kak. Iya, iya. Selain edukasi kuliner, juga ada edukasi untuk pembuatan souvenir. Oh Iya. ada, jadi di sana ada kuliner khas, ada souvenir. Iya, Ya. benar sekali, Kak. Oke, untuk kuliner khasnya Desa Wisata Budok Iya. yaitu ada sampehu. Apa sampehu? Iya, sampehu. Sampehu itu macam gimana? Itu sesuatu yang mirip cacing, Oh, mirip tapi besar, mirip. iya iya iya. Tapi iya. besar, itu ada di pantai. Iya iya. Terus itu untuk mendapatkan hewan itu harus butuh ya Keterampilan lah ya. ya benar, Yang itu khusus. harus ada yang punya skill. Karena itu cepat sekali dia masuk ke dalam pasir. Pasir. Oh. Jadi ada Jadi orang-orang yang dia tempatnya di pasir di dekat pantai atau di pantai yang landai gitu iya ya. benar sekali, di mana ada pasir putih. Putih, di situ ada ya. dia. Terus itu didapat, kemudian bisa bikin dua. Bisa bikin sashimi, Sashimi. Oh. bisa bikin RW. RW. Bumbu RW. Bumbu RW. Iya. Bumbu RW. Itu Asik kalau ya. orang Italia bilang delicioso. Seperti itu. Gitu ya. Jadi nikmat lah ya memang Iya. ini. Itu yang makanan Itu khas di kuliner. desa kuliner di Desa Wisata Budok. Wisata Budok. Cara bumbu-bumbunya apa biasa yang di Bumbu-bumbu mungkin kalau untuk sashimi, Iya. mungkin biasa. untuk sashimi itu cuma perlu tambahan asin-asinan juga, tapi Iya. mirip-mirip juga dengan bikin sashimi yang biasa. Oh iya. Tapi yang different rasanya itu dari si sampehu itu. Sampehu itu ya. Iya. Jadi ada pokoknya kalau Kak ingin berkunjung Iya, boleh. iya. Itu rasanya apa? Manis, Sweet agak and pedas? sour. Oh, iya, Seperti iya, itu. iya. Pedas bisa request, Iya, bisa iya, iya, pedas. iya. Oh bisa ini Iya. ya, bisa. Kemudian yang RW itu juga yang bumbu RW itu Bumbu RW. keren. Oke oke. Pasti ya, semoga kalau Kak ada waktu Ada bisa waktu, ya. berkunjung ke Desa Wisata Budok, kemudian menikmati apa yang saya utarakan tadi. Iya. Jadi ini menu ya, dan mungkin para turis atau para pengunjung ke sana Iya. bisa menyaksikan cara masaknya sebelum Bisa, makan ya. Oh, bisa. bisa ya. Iya. Ini Tribuner saya kira menarik. Ini salah satu yang yang dibuat atau salah satu yang dihadirkan oleh Desa Budok yang merupakan salah satu desa wisata di Sulawesi Utara yang masuk 50 besar. Ini 50 besar desa wisata dari 3.419 desa wisata yang ada di seluruh Indonesia. Yang ada di seluruh Dia Indonesia. masuk di 50 besar, luar biasa. Ini luar biasa. Ini baru kulinernya. Baru kuliner. Enak kulinernya.
Eh, ini saya ingin tanya tadi kuliner, kemudian Souvenirnya. souvenir apa yang mereka ini Iya. di Desa Jadi Budo? untuk souvenirnya ini quite unik juga. Ya, Karena mungkin kakak tahu rumput liar yang ada di kebun-kebun yang ada di Sulawesi Utara. iya, iya. Nah, rumput liar itu disulap menjadi suatu souvenir yang mempunyai nilai yang tinggi, yaitu ginto. Ginto, namanya ginto. Iya. Jadi di sana ginto itu bisa dibikin tas, Iya. kemudian Dari semua rumput-rumput liar itu itu ya. dari rumput liar. Yang kalau kita ke kebun terus biasa kalau ke kebun lihat rumput-rumput yang panjang itu Iya, iya, iya. yang tidak ada nilai kalau di kebun, Iya, iya. itu diambil oleh masyarakat Desa Budo untuk dibuat jadi suatu souvenir. Kemudian selain tas bisa bikin topi, selain topi bisa bikin vas bunga, dan untuk saat ini Iya, iya. souvenir Desa Budo itu sudah ada yang dari luar negeri yang order, Wow. ada yang dari England Mm-mm. dan juga dari Australia. Yang order ya. Yang order, Artinya sudah cukup dikenal ya, Iya, sudah sudah. diketahui ya. Iya, benar sekali. Jadi sayang ya kita di warga Sulawesi Utara ya. Jadi jangankan ini ya, saya kira perlu mengunjungi Desa Budo ini melihat akan kelebihan-kelebihan mereka ya sebagai satu dari 50 desa wisata. Jadi dia masuk Sulawesi Utara, Desa Budo ini masuk 50 desa wisata yang tentu direkomended oleh ini ya, oleh Dinas Dinas Pariwisata menjadi Provinsi Sulawesi menjadi Utara. tujuan wisata ya. Iya, benar Jadi sekali. tujuan wisata. Di Desa Budo ini saat ini kalau diketahui oleh Rio, dia berapa banyak penduduknya, kemudian yang terlibat di situ gimana DP? Iya. Jadi untuk penduduk yang ada di Desa Budo ada sekitar 400-an kakak. 400-an kakak. Ya. Kemudian yang terlibat di sini, aduh, banyak. Banyak ya. Iya, karena bangunan bentuk yang fisik yang ada di Desa Budo yang menjadi tempat wisata itu adalah swadaya dari masyarakat itu sendiri. luar biasa. Di mana kalau di mana-mana kalau orang mau pergi dong, biasa itu orang bawa itu the power of togetherness, kekuatan dari kebersamaan. Iya. Jadi itu yang Itu yang bikin menjadi kuat modal ya. desa wisata Desa tersebut. wisata. Dia pokdarwis, dia tidak peduli, maksudnya mau anak-anak, mau orang tua itu datang, dorang tanya, apalagi itu orang boleh mau bantu, baik itu kayu, baik itu apa pagar segala macam. Untuk masyarakat ya, mereka saling bantu untuk membuat Iya. fasilitas apa ya begitu ya. Iya, jadi Mata pencarian apa yang utama di sana? yang utama Nelayan, bukan? nelayan juga, Iya. tapi kalau cuaca macam ini balik ke gunung, yaitu kopra, Oh, ada juga ya Ada di perkebunan sana. kopra ya. pisang. Iya. Ada komoditi-komoditi lah ya. Iya, benar sekali. Selain itu juga ini woka menjadi mata pencarian juga. Karena Woka. iya. Di mana kan udah banyak sekali pengunjung yang berkunjung di Desa Wisata Budo. Nah, dari situ mereka bisa lihat, wah, kalau di depan rumah kalau kita bikin pondok itu bagus. Nah, di mana Desa Wisata Budo ini setiap rumah, setiap kakak memiliki pondok-pondok. Nah, dari situ banyak orang yang datang terus order. Bisa nggak saya order woka? Iya. Dari situ naik lagi ekonomi. Iya. Dari hal-hal yang kecil, Yang kelihatan kecil ya. kita tampilkan ke wisatawan, sehingga menjadi suatu nilai yang tinggi. Ya, ini menarik banyak ya kelebihan dari Desa Budo. Desa Budo, untuk ke Desa Budo ini dia kalau dari pusat kota Manado dia berapa lama dan bisa menggunakan fasilitas apa-apa kendaraan atau laut gimana? Jadi kalau untuk dari biasa ya kalau wisatawan ada kan jadi dari Bali, Iya. Jakarta, biasa langsung dari bandara ke Desa Budo. Dan kalau dari bandara ke Desa Budo itu sekitar 15 menit. Dari bandara ke Iya. Desa Budo ya. Dan untuk dari kota Manado ke Desa Budo sekitar setengah jam lebih. Setengah jam lebih ya. Jadi lebih dekat dari bandara ini Iya, ya. benar Dia langsung ini ya.
Iya. Dari ya benar. Ini menarik ya, dia Desa Budo merupakan desa wisata yang mempunyai keunikan sendiri. eh, Kekuatannya dikatakan tadi bahwa ada kebersamaan, Iya. jadi membangun rumah-rumah penduduk ya, masing-masing rumah penduduk yang unik pasti, yang memiliki nilai estetik yang baik ya, yang ini, dan tentu mempunyai kearifan lokal. Benar sekali. Kearifan lokal tadi sudah dikatakan ya, salah satu kulinernya. Iya. Dan dia punya khas ini ya, Ah, souvenir iya, ya, khas souvenir. souvenir. Dan ini untuk wisatawan, kalau lokal kira-kira dari mana ke yang biasa datang, dan yang turis asing gimana? Iya. Kalau menurut catatan, jadi di desa wisata kami punya catatan untuk pengunjung. Setelah dilihat ternyata bukan cuma dari Sulawesi Utara. Ada yang dari Bali, ada yang dari Gorontalo, dari Jakarta, Medan, Jambi. Yang sana ya? Iya, yang datang. Kemudian untuk mancanegara itu sudah ada juga dari guide-guide dari Sulawesi Utara yang sering bawa ke sana. Contoh juga ada dari Adventurindo, Tour and Travel, itu ada Pak Jovendi juga membuat paket wisata mereka untuk berada di desa wisata Budo. Jadi dia bilang dari Lihaga, kemudian snorkeling, terus at the end cafe break, kemudian sunsetan, tamu bisa ke wisata Budo. Seperti itu. Untuk mancanegara itu belum terlalu banyak, tapi so far ada yang dari guide-guide Sulawesi Utara yang bawa. Ya. Kebanyakan para pengunjung yang ke sana, wisatawan baik lokal maupun mancanegara, kebanyakan dia berapa lama? Dia stay langsung pulang, atau dia ada 2-3 hari atau gimana? Iya, ada yang yang Korea. Korea? Iya, kemarin itu rencananya dia akan bermalam juga. Cuma belum ada kabar, tapi dia sudah reservasi untuk seminggu mau stay di desa wisata Budo. Kemudian untuk lokal-lokal yang lain ada juga stay di sana sekitar 1-2 hari. Jadi ada tamu tidak yang misalnya suka nginapnya dengan satu keluarga begitu atau gimana? Ada. Iya. Dan diperbolehkan. Iya. Jadi macam ada 6 orang yang pernah dilakukan oleh Politeknik Negeri Manado. Iya. Kemarin kan ada praktek itu Politeknik membawa banyak sekali mahasiswa untuk coba menginap di desa-desa wisata, di desa wisata Budo. Dan ya puji Tuhan mendapat feedback ya untuk pemula ya. Jadi feedback baik juga. Seperti itu, Kak. Jadi kalau misalnya ada nginap dengan satu keluarga itu, jadi mereka akan bisa menyaksikan ya gimana keluarga itu, kehidupan sehari-hari warga Budo ya. Karena itu sebenarnya jualan ya. Iya. Orang-orang apalagi luar negeri mungkin ingin melihat gimana kehidupan masyarakat pribumi Indonesia ya. Jadi kayak masyarakat yang boleh dikata yang paling kecil yang masyarakat di Indonesia ya. Jadi itu menjadi suatu arti juga dari homestay, Kak. Karena homestay kan artinya ada kegiatan interaksi antara tamu dengan yang punya homestay. Jadi dia bisa lihat cara bikin bagaimana nih ikan boku ini. Jadi dia bisa bantu atau lihat secara langsung juga kegiatan dari pemilik homestay tersebut. Ya. Rio, ini tadi saya sudah sengaja saya bertanya banyak mengeksplor akan salah satu desa wisata, yaitu Desa Budo. Walaupun sebenarnya di Sulut ini ada beberapa desa Budo ada banyak ya. Saya ingin bertanya ke Rio. Rio ini seorang wakil sekretaris Asidewi, Asosiasi Dewasa Wisata DPD Provinsi Sulawesi Utara. Rio, apa yang sudah dilakukan dan yang sedang dilakukan oleh Asosiasi Desa Wisata Indonesia Sulawesi Utara saat ini? Ya, jadi kegiatan Asidewi DPD Sulawesi Utara sekarang yaitu mendampingi desa-desa untuk menjadi desa wisata Indonesia, di mana kegiatan kita
ada yang dari Kepulauan Sangihe, kemudian di Minahasa Utara juga ada di Tumaluntung, kemudian di bagian Bulaang Mongondo Timur juga ada, tapi kebanyakan juga di Minahasa Utara. Minahasa Utara ya. Iya, Eh, kebanyakan. ada beberapa desa ya di Minahasa Utara atau di Kecamatan Iya. Wori itu ada berapa juga ya. Iya, benar sekali, Iya, Kak. iya. Pendampingannya apa? Soal apa yang Iya. kan mungkin ada yang kan tidak semua, pasti Iya. ada beberapa hal yang prinsip apa misalnya. Jadi sebelum kita melakukan pendampingan, kita sosialisasi terlebih dahulu. Jadi membuat pemahaman kepada masyarakat. Begini, seperti ini desa wisata. Jika ingin mendapatkan pengunjung atau apa, kita harus menyediakan fasilitas, amenitas, dan aksesibilitas seperti itu. Jadi kita kasih pemahaman dulu ke masyarakat. Setelah paham, kemudian kita action. Dari action itu kita bikin objek wisata apa yang bisa di sini. Kita riset dulu lapangan. Nah, di sini ternyata bagus bikin ini loh. Kemudian di atas sana juga bikin ini. Nah, kita action. Pas action, cari homestay-nya seperti apa, di rumah-rumah mana yang bisa, yang menunjang, ada toiletnya di dalam, seperti itu. Kemudian start untuk promote. Seperti itu. Itu ya yang dilakukan ya Iya. untuk di apa semacam mengarahkan ya, Iya. mengarahkan gimana untuk menjadi desa Desa wisata. wisata, Artinya iya. desa sebenarnya yang mempunyai yang mengeksplor potensi-potensinya ya, potensi kultur ya, Iya, benar kultur kebudayaan sehingga bisa dinikmati oleh wisatawan baik Iya. pun lokal ya Iya. maupun Mancanegara. Tribuners, ini menarik ya bahwa pariwisata kita sudah ke desa, sudah ke ujung tombaknya, karena kita ketahui bersama sebenarnya di Indonesia Timur salah satu kekurangannya adalah ada situs wisata tapi sarana pendukungnya kurang. Iya. Ada situs wisata tapi ke sana misalnya ada sesuatu situs yang baik tapi tidak ada sarana pendukung, misalnya makan kesulitan, wisatawan mencari makan tidak tahu mau makannya di mana, kemudian transportasi atau jalan ke sana tidak ada, atau kalaupun ada mahal. Iya. Jalannya menuju ke lokasi wisata biasanya misalnya ada beberapa yang belum baik. Itu hal-hal yang biasa, Iya. yang sering terjadi, sering dikeluhkan di Indonesia Timur termasuk di Sulawesi Utara. Tapi dengan adanya desa pariwisata ini, desa wisata ini, maka sudah menunjukkan bahwa pemerintah kita sudah sangat konsen. Iya. Karena dengan adanya desa wisata pasti fasilitasnya juga diperbaiki. Benar sekali, Kak. Diperbaiki ya. Iya. Ini menarik. Kita masih ada sisa waktu ya. Saya ingin bertanya gimana seorang Rio Sahima kemudian terjun ya ke Asidewi ini. Iya. Artinya boleh dikata Rio ikut berbaur untuk bagaimana membangun desa wisata. Iya. Apakah karena profesi atau karena memang ada sesuatu trigger ya, sesuatu hal kemudian saya ikut terlibat. Gimana? Boleh diceritakan? Jadi kenapa saya berada di Asosiasi Desa Wisata ya? Iya, iya. Kalau menurut ke pribadi, I really like to help each other in this world. Berarti saya ingin membantu orang yang ada di bumi ini, di dunia. Iya. Lewat itu mungkin cara saya bisa membantu orang dengan cara memberikan pemahaman, kemudian membantu mereka, membantu satu desa untuk bangkit. Jadi bukan cuma satu orang, tapi seluruh yang mencangkup di dalam. Jadi itu membuat motivasi. Jadi I have to take it. Jadi ambil kesempatan ini. Ya. Karena kesempatan ini Tidak akan datang kedua kali. benar sekali. Jadi dipanggillah oleh ketua kami yaitu Christian Tambingun untuk bergabung bersama Asosiasi Desa Wisata. Kebetulan juga saya pribadi memiliki pemahaman tentang IT melalui promosi digital. Jadi saya siap untuk berada di Asosiasi Desa Wisata DPD Sulawesi Utara untuk membantu desa-desa wisata yang
desa-desa wisata di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara. Ya. Dan Tribuners, ini menarik ya, kita sudah mengupas salah satu contoh desa wisata di Sulawesi Utara, Desa Budo, dan sudah menyentil beberapa desa wisata yang ada di Sulawesi Utara ya tadi, walaupun memang tidak menceritakan detail ya akan yang lain, tapi maksudnya adalah untuk menginformasikan ke Tribuners bahwa di Sulawesi Utara ada beberapa desa wisata, dan contohnya ya apa yang dibuat desa wisata tentu yang sudah diutarakan Rio di bincang-bincang tadi. Dan tadi ya sudah termasuk Rio, kenapa Rio masuk di Asi Dewi ini tadi sudah diutarakan. Dan saya yakin banyak hal ya yang belum kita perbincangkan. Banyak ya, seharian mungkin masih tidak akan cukup, karena memang menurut saya cerita soal wisata desa ini sangat panjang lah ya. Sangat panjang, banyak ya, karena mau explore ini. Kan dikatakan desa wisata di Indonesia ada 3.000 lebih. 3.000 lebih. Kalau kita di Sulut aja ada beberapa ya, ada mungkin 10-an atau 20-an ya. Ini kan panjang lah kalau kita cerita. Dan pasti ada cerita-ceritanya, ada legendanya yang lebih seru. Tapi paling tidak Tribunal sudah mengetahui ya bahwa di Sulut ada desa wisata, artinya kita di sini lagi berbenah. Dan seperti biasa, sebelum saya menutup bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan ke narasumber atau Rio untuk ada closing statement terkait ya simpulan bincang-bincang kita atau apa saja. Mungkin karena saya masih mungkin muda, saya ingin mengajak pemuda yang ada di Indonesia dan khususnya di Sulawesi Utara. Kalau menurut saya, jangan berpangku tangan. Mulailah kita bekerja untuk bangun desa wisata. Jadi jangan mengharap dari sesuatu yang ada. Marilah kita membangun desa. Membangun desa sama-sama. Untuk pemuda. Eksplor potensi desa dan juga mengeksplor akan kreativitas dari generasi muda, generasi milenial seperti Rio. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita, dan tentunya saya Asyik Lumintang terutama mengucapkan terima kasih kepada Bung Rio Sahima selaku Wakil Sekretaris Asi Dewi DPD Provinsi Sulawesi Utara ya. Dan saya juga tentu mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia untuk menyaksikan acara Tribun Bakudapa, dan kita akan kembali lagi berbincang ya pada waktu dan lain kesempatan dengan tema perbincangan yang berbeda dan mata lokal menjangkau Indonesia.